Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliahnya ya. Selamat datang di perkuliahan perkakas tangan. Ini perkuliahan untuk prodi Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal untuk semester 2 dan ini kelas B ya, benar kan? Kelas B kan? Iya, Pak. Oke, perkenalkan pengajarnya di sini ada 3 ya. Saya Ade Ariswan. Nanti juga ada Ibu Mutiarani, ibunya lagi sebentar, dan juga ada Pak Srianto ya. Kita bertiga akan menjadi fasilitator perkuliahan perkakas tangan, karena memang perkakas tangan ini kuliahnya 2 SKS praktikum. Jadi saudara nanti akan full belajar praktikum, walaupun juga ada teori sebagai penunjangnya. Perkuliahan nanti kita bagi 3 tempat ya, itu detailnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Perkuliahan kita akan berlangsung selama 14 pertemuan ke depan. Ya, seperti biasa 14 pertemuan ke depan. Dan tujuan perkuliahan ini tentu untuk mengenal peralatan perkakas tangan, walaupun nanti juga ada ditambah dengan peralatan-peralatan power tool ya, untuk menunjang pembuatan dari produknya. Ya, profil mata kuliahnya ini saya tampilkan dulu. Jadi ini profil mata kuliahnya ya. Mata kuliah ini nanti akan menggunakan berbagai perkakas tangan untuk menghasilkan suatu produk. Dan produknya nanti kita buat 3 ya. Ada 3 produk, yaitu hasil dari kerja bangku, kerja plat, dan kerja kayu. Itu kalau rencana awal untuk kuliah ini ya, sama seperti sebelumnya. Ya, jadi juga nanti dibantu dengan laser cutting. Memang ini bukan perkakas tangan ya. Buat yang belum paham pengertian perkakas tangan itu benar-benar peralatan yang menggunakan tangan kosong, misalnya kayak gunting, kikir, palu, tang, seperti itu ya. Seperti itu. Kayak misalnya gerinda, gergaji gergaji listrik itu sebenarnya bukan perkakas tangan, tapi kita gunakan juga karena memang kita punya alatnya dan bisa menunjang pekerjaan kita yang lain. Begitu juga dengan laser cutting, ini sebenarnya bukan perkakas tangan jelas ya dengan laser, ini power tools, tapi juga kita gunakan karena sayang kalau nggak digunakan ya. Jadi kalau saudara mau pakai laser cutting nanti di semester atas, jadi lama ya. Yang penting kita pakai sekarang untuk menunjang pekerjaan pembuatan produk perkakas tangan. Tapi sama nanti produknya ada 3 ya, ada kerja bangku, kerja kayu, dan kerja plat. Terus capaian peta kompetensi ini petanya ya, dari mana dulu munculnya dari sini. Jadi mahasiswa itu harus kenal dulu pentingnya K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Mungkin semester kemarin udah belajar PPD ya, proses permesinan dasar. Itu ya menggunakan mesin-mesin yang listrik ya, yang sebesar ya. Nah, pasti juga udah kenal K3-nya ya. Nah, ini kita ingatkan lagi, kita dasar dari situ ya, K3 dulu, baru kita lanjutkan pekerjaannya ke pembacaan alat ukur, gambar kerja ya. Dari situ nanti baru kita gunakan untuk menggunakan ininya, mesin-mesinnya ya. Ada kerja bangku, kerja kayu, kerja plat, nanti juga ada mesin bor untuk kalau butuh ya, kalau nanti butuh untuk pengeboran, nanti pemotongan plat bisa pakai bending and sharing, dan juga nanti ada mesin gerinda untuk menghaluskan. Ya, strategi perkuliahan kita. Nah, kalau untuk kelas pagi itu biasanya ada PBL ya, Project Based Learning. Sayangnya saya belum dapat data finalnya ya. Project Based Learning itu nanti ada berapa mahasiswa, karena memang nanti mahasiswanya akan dipencar, saudara akan dimasukkan ke grup-grup PBL sendiri, bisa sesama kelas ini, bisa sama kelas lain, bisa sama mahasiswa prodi mesin ya, gabung sama yang lain, atau mungkin gabung sama jurusan lain bisa aja. Nanti akan dialokasikan oleh manajer proyek sendiri.
Itu ada nanti di minggu kelima kuliah. Sekarang minggu pertama kan, di minggu kelima kuliah direncanakan ada PBL-nya. Jadi selama 4 minggu pertama kita pemadatan dulu materi basic yang harus saudara kuasai dari perkakas tangan ya. Nanti kita bagi kelompoknya. Saya akan umumkan nanti kelompoknya bagaimana giliran kerjanya. Kebetulan juga karena sedang COVID ya, arahan dari manajemen juga maksimal perkuliahan itu 75%, tapi karena 75% nanti agak sulit membagi gilirannya, saya putuskan kemarin bersama pengajar yang lain juga kelasnya bagi 2 ya. Kita ada berapa orang? Misalnya ada 30 orang berarti dibagi 15-15 ya. 15 orang yang datang ke lab minggu kedua, 15 sisanya datang ke lab minggu ketiga, ganti-gantian. Nah, 15 orang lab yang datang ke lab itu nanti dibagi 3 tempat ya. Yang satu mengerjakan kerja kayu, yang satu kerja bangku, yang satu kerja plat. Itu mengenal alat dulu, kemudian mengerjakan benda kerja sederhana. Setelah itu baru dialokasikan ke PBL-nya. Tapi kalau misalnya nanti ada mahasiswa yang tidak ikut PBL, nanti akan lanjut perkuliahan seperti biasa. Nah, itu nanti akan diagendakan lebih lanjut ya. Oke. PBL itu seperti apa? Ya mungkin semester lalu udah ada yang pernah ikut, tapi kalau yang belum pernah ikut itu suatu proyek dikerjakan bersama oleh mahasiswa, ada pengarahnya, dan nilai dari PBL itu akan digunakan untuk beberapa mata kuliah langsung. Ada apa sekarang di kapal perencanaan dengan komputer ya. Terus ada perkakas tangan juga ada yang lain matematika teknik ya. Misalnya seperti itu. Nah itu kalau saudara ikut PBL tentu tidak bisa ikut full kuliah kan, karena akan fokus mengerjakan proyek itu. Nah di situ gunakan materi-materi kuliah, gunakan teori-teori kuliah yang didapatkan untuk mengerjakan proyek tersebut. Makanya nilai kuliahnya juga diambil dari proyek. Seberapa dalam saudara menerapkan pengetahuan yang ada di mata kuliah terhadap PBL. Nah itu konsepnya seperti itu. Nanti nilainya diberikan manajer proyek ke dosen pengajar. Misalkan saya sama Bu Mutia ya, Bu Mutia sama saya itu input nilai aja, dan komponen nilainya nanti ada yang dari kami, ada yang dari manajer proyek. Tapi kalau manajer proyeknya tidak memberi nilai karena saudara tidak ikut PBL gitu, padahal sudah dialokasikan, berarti nilai PBL 0 ya. Nah, itu berarti nilainya sangat berkurang jauh. Oke, kalau PBL nanti mengikuti evaluasi dari manajer proyek, biasanya nanti kita akan ada presentasi proyek di akhir semester untuk mahasiswa individu melaporkan apa yang sudah dikerjakan di dalam proyek. Dari situ nanti kita nilai bersama kecapaian pembelajaran mata kuliah apakah sudah tercapai di PBL-nya seperti itu. Nah, kemudian ini komponen penilaian, ini konversi nilainya sesuai dengan peraturan akademik dari Politeknik Negeri Batam. Kalau saudara ingin mendapatkan nilai A, itu minimal nilainya harus 85,0. Tapi kalau 84,9 itu masih amin ya, masih kurang sedikit lagi. Karena itu kerjakanlah dengan sungguh-sungguh dan maksimal ya, supaya hasilnya juga memuaskan. Juga kalau ada yang nilainya di bawah 40 berarti E ya. Ini harus mengulang mata kuliahnya di semester genap berikutnya, berarti tahun depan. Karena kuliah kita tidak dibuka tiap semester, tapi dibukanya tiap tahun, tiap 2 semester sekali. Kalau misalnya ada yang dapat nilai D ya, misalnya nilainya 41 gitu, nanggu atau 44, ini boleh diulang atau tidak? Sebenarnya ini boleh diulang, tapi kalau nggak mau diulang, mau cepat lulus ya bisa-bisa aja dengan syarat IPK-nya minimal 2,0. Jadi kalau IPK-nya di bawah 2,0 itu harus bersih-bersih nilai ya, harus dibersihkan nilai-nilainya yang bawah supaya semuanya aman. Kalau di atas D, misalnya dapat C gitu, mau diulang bisa atau tidak? Kalau langsung dari SIM ya, Sistem Informasi Mahasiswa SIM itu nggak bisa, harus B sama E. Tapi kalau kebutuhannya banyak, nanti bisa dikomunikasikan lewat dosen wali kepada ketua program studi.
Silakan untuk saudara kan udah tahu siapa dosen walinya kan. Kalau ada masalah nilai perkuliahan, absen, kalau sakit, apa ya, misalnya ada yang sakit dalam waktu lama, tolong dikabari ke dosen walinya. Oke, ini nilainya. Nah, sementara saya kasih yang PBL dulu. Nanti yang PBL ini kita nilai kehadiran kuliah dan logbook ya. Karena kita juga ada kuliah selama 4 minggu minimal ya. Dan juga dari logbook PBL. Logbook itu catatan harian, saudara mengerjakan apa saja di hari tersebut dalam PBL. Dikombinasikan nilainya dengan total nilai 20%. Kemudian nilai PBL dari manajer proyek, ini karena manajer proyek yang tahu sendiri langsung saudara seperti apa ketika mengerjakan proyek, itu nilainya 50%. Nah, kalau nilai manajer proyek 0, berarti kan berkurang setengah kan ya. Jangan sampai tidak datang, jangan sampai tidak mengerjakan, karena nilainya jadi 0. Kemudian dari dosen pengajar, itu dari nilai kuliah pemadatan, dan juga dari presentasi PBL, itu nilainya 30%. Oke, mungkin segitu dulu tentang perkuliahan kita, tentang profilnya. Nanti kita diskusikan lebih lanjut, karena nilai-nilai ini masih bisa kita masih bisa kita negosiasikan. Tapi kalau nilai manajer proyek ini minimal 50%. Ini minimal 50%. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Selanjutnya saya undang Bu Mutiarani untuk memberikan pengenalan. Ada nggak ini? Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya ya. Fisika kan sudah pernah ya ketemu dengan saya, mudah-mudahan nggak kapok. Ini di perkakas tangan ketemu saya lagi, cuma kita kan praktikum ya, kita nggak belajar, ya ada sih teori, tapi kan sedikit gitu. Nah di sini saya di sini pengampunya Pak Ade, saya membantu Pak Ade ya sebagai partner di praktikum ini bersama dengan Pak Srianto juga. Di sini saya mau mengingatkan ya, menjelaskan. Mungkin ada yang sudah buka learning. Di learning nanti kalian abis ini bisa coba dicek ya, materinya sudah di-upload. Itu ada tentang teori-teori tentang perkakas tangan, ada video cara memakai mesin juga dulu diperagakan oleh Pak Srianto ya beberapa tahun lalu. Kemudian ada juga mengenai K3. Kalau kapal katanya belum dapat ya mata kuliah K3 ya. Ada, tapi udah familiar kan sama istilah K3? Ada yang tahu K3 itu apa? Dwi Aji tahu, Dwi Aji? Dwi Aji. Kurang tahu, Bu. Oh, kurang tahu. Kalau sebentar. Kalau Hiskia? Hiskia? Ada orangnya? Keselamatan kerja, Bu. Iya, keselamatan dan kesehatan kerja, betul ya. Jadi mungkin bagi yang udah pernah magang, mungkin yang SMK magang di perusahaan, biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu wajib istilahnya sistem manajemen K3 ya. Di sini di sama halnya di lab juga kita ada peraturan ya, ada SOP menjalankan mesin, memakai mesin yang harus dipatuhi. Karena kalau enggak nanti ada risiko kalian bisa celaka atau mencelakakan orang lain. Jangan sampai terjadi ya, mudah-mudahan. Ini beberapa langkah untuk mencegah kecelakaan kerja di lab. Salah satunya itu dengan melakukan safety briefing. Ada yang udah tahu safety briefing itu apa? Atau toolbox meeting gitu di perusahaan? Belum tahu. Saya share dulu ya. Share. Sebenarnya saya mau nyalain video, cuma kayaknya kalau di Zoom nih suka apa namanya? Suka macet-macet ya. Ini tadi saya lagi ngetik belum. Ini udah kelihatan PPT saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya ini safety briefing ya. Safety briefing ya bentuknya bisa toolbox meeting. Artinya kalau misalnya mau project, mau pakai alat-alat gitu kan ya. Jadi pengertian safety briefing ya atau ini jadi merupakan rapat singkat tentang kecelakaan kerja ya. Kalau kan namanya juga brief ya, brief itu kan cepat gitu ya. Yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai dengan topik yang bervariasi sesuai jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.
biasanya berkaitan dengan pengamanan peralatan kerja dan keselamatan tenaga kerja. Maksudnya kita mau pakai alat-alat apa aja gitu ya, kayak bisa praktikum mau pakai alat apa gitu, terus harusnya bagaimana supaya tetap selamat. Nah, apa saja isi toolbox meeting secara umum? Yang pertama itu saya ini mau dulu deh, mau saya stop dulu, saya mau tunjuk. Kalau saya ini mungkin kalian nggak kebayang, saya mau lihat itu videonya dulu deh bentar. Saya yakin kalian belum pada buka learning soalnya. Bentar ya. Suaranya masuk, Bu? Kedengeran nggak? Ya, dibalikan lagi. Jelas belum? Udah lihat belum? Itu agak. Halo. Suaranya nggak ada, Bu. Suaranya nggak masuk. Suaranya nggak ada. Ada lagi. Kita boleh. Sorry, tadi videonya jelas nggak? Nggak jelas ya? Ibrahim, denger nggak? Videonya jelas, Bu, cuman suaranya nggak ada. Iya, suaranya nggak ada. Terus patah-patah Nggak juga. Oke, nggak apa-apa. Saya nggak akan terusin ya, daripada nggak jelas. Intinya, kalau begitu kalian lihat, mungkin ada yang pernah ikutan ya, atau pernah melihat, itu yang saya maksud dengan safety briefing. Udah paham kan? Ya. Nah, jadi apa saja isi safety briefing itu? Saya balik lagi ke PowerPoint yang tadi ya. Ini maksudnya biar nyambung aja apa yang saya omongin. Jadi intinya itu kita ada satu orang yang pimpin ya. Nanti saya tunjuk satu orang dari kalian untuk pimpin safety briefing. Itu acak ya, jangan bilang nggak siap. Yang pertama ada harus salam ya, yang kedua doa. Kemudian maksudnya hari ini kalian sebut hari ini kalian mau ngapain ya? Mungkin itu sebabnya kalian bisa cek learning, ya cerita tahu lah kebayang hari ini misalnya mau kerjain apa gitu, kalian bisa ada bayangan gitu. Terus kalian mau pakai alat apa, cara kerjanya gimana, SOP-nya apa. Jadi misalnya mau ngapain ya, lebih baik jika tiap anggota bisa nyebut satu persatu hari ini ngapain. Terus hazard ya, hazard tuh potensi bahayanya apa aja dari kegiatan, misalnya risiko tersetrum, risiko terkena benda risiko terluka karena benda tajam, contohnya seperti itu ya. Kemudian cek APD ya, APD. Jadi di sini nanti tadi udah disinggung belum ya sama Pak Ade. Jadi wajib ya praktikum harus pakai wear pack,
harus kalau nggak wear pack ya kalian baju safety yang mesin itu, bawahnya celana jeans juga boleh ya, intinya pakai baju safety, jangan pakai baju kaos, baju biasa, terus wajib pakai safety shoes ya. Kalau yang nggak punya mungkin bisa minjem temennya atau gimana ya, pokoknya mesti pakai safety shoes. Intinya untuk keselamatan kalian juga gitu. Kemudian kalau misalnya kan untuk APD tambahan lain itu tergantung pekerjaan yang akan dilakukan ya. Mungkin ada pekerjaan yang perlu kacamata, ada pekerjaan yang perlu sarung tangan ya. Nanti kalau pekerjaan yang perlu sarung tangan, kalian siapkan aja ya sarung tangan yang biasa aja lah, yang murah-murah itu sepasang ya untuk kalian. Soalnya kalau kadang-kadang karena pandemi jadi kalau yang di lab saya takut kan itu ganti-ganti ya, makanya takut kurang terjamin kebersihannya. Jadi kalian kalau bisa punya sarung tangan sendiri aja. Kemudian nanti disesuaikan lagi, misalnya kalian perlu pakai earmuff, perlu pakai apa, itu sebabnya kita perlu safety briefing-nya. Jadi dibicarakan apa yang mau dikerjakan, APD-nya apa, risikonya apa, kemudian pesan-pesan ketiganya gimana ya. Kemudian ada terakhir kalau ada videonya tuh ada yel-yel ya, ini yel-yel sebenarnya untuk penyemangat aja ya, sunnah ya. Kalau kalian mau silakan, kalau ada yang mungkin pemalu ya nggak usah dipaksakan ya. Intinya seperti itu. Jadi siapkan, kalian boleh ya misalnya ini tulis di secara kertas, misalnya takut lupa gitu, ditaruh di kantong, nggak apa-apa, mimpin safety briefing sambil baca, takut lupa nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya melatih kalian juga, melatih keberanian, melatih kayak public speaking kecil-kecilan ya. Nanti kalau kalian magang atau kerja itu kadang suka ya tergantung perusahaannya sih. Kalau dulu kadang suka perusahaannya tuh gantian ya. Kadang suka bagian SE-nya aja, tapi ada juga yang suka gantian ya, tergantung kebijakan perusahaannya. Itu siapa tahu nggak menutup kemungkinan juga kalian nanti misalnya jadi bagian SAE juga, itu nggak banyak juga soalnya ya orang orang ketiga ya yang diambil dari engineering ya. Jadi seperti itu. Biar kalian udah ada pengalaman. Oke, terus yang pertama tadi mengenai K3, kemudian yang kedua itu mengenai safety briefing ya, K3. Yang kedua jangan bercanda ya, karena kita kan akan bekerja dengan alat-alat yang berbahaya, banyak barang benda-benda tajam, banyak Jadi intinya jangan main-main di lab, jangan bercanda. Terus kalau kalian melihat potensi bahaya, misalnya ada oli, ada air ya, misalnya ada licin, itu meskipun bukan kalian yang melakukan, itu kalian bisa laporkan atau ya bisa sama-sama bersihkan ya sebelum memulai pekerjaan gitu. Karena bisa saja itu mencelakakan diri kita atau orang lain ya. Itu kan artinya kita menyelamatkan nyawa seseorang kan kalau kita. Jadi nggak usah biarin aja, kan bukan saya yang ngotorin tadi, jangan gitu ya. Kalau di K3 kita kalau lihat kira-kira ada yang berbahaya itu kita wajib bilang ke laboran, boleh ke laboran, ke dosen kayak gitu. Terus apalagi, oh ya kedisiplinan. Tempat masalah kedisiplinan, nanti kalau misalnya istirahat dikasih berapa menit ya harus balik, jangan istirahat terus kalian ngumpul-ngumpul dulu nggak pakai masker. Jangan ya. Di sini udah vaksin semua, ada yang belum vaksin? Sudah. Gak apa-apa, nanya aja. Bu. Barangkali nggak vaksin karena alasan medis, sudah semua ya, alhamdulillah. Ini untuk mengurangi ini ya efek COVID ya, bukan berarti kalian nggak bisa kena COVID kalau udah vaksin, tetap bisa, tapi ini mengurangi efek negatif dari virus. Terus ini kedisiplinan. Kedisiplinan tadi udah ini belum Pak? Udah janjian sepakat belum? Masuk jam berapa tadi? Belum Bu, sekalian nanti rencananya Bu. Oh iya, nanti ya abis ini nanti sampai sekalian aja sama Pak Ade, kita sepakati kita mau mulai praktikum jam berapa, toleransi terlambat jam berapa. Kalau misalnya terlambat itu, kalau dulu suka lari-lari, tapi kemarin kami sepakat ya sama tim laboran juga, nggak ada lari-lari, tapi kalian wajib bersihkan lab dulu. Ya, wajib bersihkan lab. Jadi sebelum kami anggap kalian sudah menunaikan hukuman kalian ya,
Jadi nggak boleh gabung ikut praktikum dulu. Jadi jangan terlambat. Kalau misalnya kalian ada alasan yang sangat penting ya mendesak, misalnya ada apalah alasan yang keluarga gitu, itu harus beritahu sebelumnya ya, jangan udah jangan mendadak ya kasih bukti gitu ya, yang masuk akal lah, intinya seperti itu. Terus ya tadi masalah baju safety, jangan lupa sepatu safety. Kalau kalian nggak pakai, kami berhak memulangkan karena ini alasan safety, nggak ada toleransi ya. Dulu kami pernah memulangkan mahasiswa karena nggak pakai, dia lupa mau praktik apa, nggak pakai baju safety, ya udah pulang gitu ya. Mohon maaf ini karena kami sudah sampaikan dari awal ya. Kita kan nggak, maksudnya ya kalian terserah bisa mau pinjam temannya apa gimana ya, pokoknya pas di lab harus pakai baju safety, intinya seperti itu. Terus kalau ada alat-alat yang rusak, misalnya macet atau gimana, jangan coba-coba membetulkan sendiri. Ya, maksudnya alat-alat yang praktikum dipakai, karena takut kalian nggak ngerti, nanti malah mencelakakan diri sendiri. Jadi kalau misalnya alatnya macet, misalnya apa, udah lapor aja ke laboran ya, dihentikan kegiatannya, lapor ke laboran, atau tulisnya jangan coba-coba membetulkan sendiri karena bisa fatal akibatnya. Terus apa lagi ya? Udah sih dari saya segitu dulu, nanti kalau saya ingat saya lanjut lagi. Setelah ini mungkin nanti Pak Ade mungkin sambung lagi mengenai kesepakatan kuliahnya seperti apa. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mutia. Sebelum kita lanjutkan ke detail tata tertib kuliah, mungkin Pak Sianto ada mau sampaikan dulu. Sianto, silakan. Oke Pak, Silakan Pak. untuk ini apa, untuk K3 mungkin kacamata hitam aja Pak yang untuk di ininya, Pak, yang diwajibkan ya. Kacamata hitam itu kalau bisa ini ya, apa punya sendiri ya. Yang untuk laser itu sebenarnya ini apa tidak bahaya, tapi kalau seringan itu dia akan pusing. Kemarin udah dicoba ya. Wajib saya tanyakan sama ininya, sama teknisinya yang itu, yang masang itu, sebenarnya tidak apa-apa, tapi kalau keseringan dia akan bahaya juga. Jadi lebih amannya kalian beli aja sendiri, karena di lab itu tidak disediakan kacamata hitam ya, adanya itu di welding. Nanti kalau welding dipakai untuk kelas lain, jadi yang diutamakan adalah yang kelas di welding. Jadi diusahakan ini apa beli sendiri ya, sekitar 15.000 paling mahal. Ya, nanti diusahakan itu jangan lupa ya. Soalnya mata ini ya sangat penting ya. Jadi kalian harus menyayangin mata kalian sendiri. Terus untuk ini nanti saya harapkan kalau kuliahnya sama ya, kalau permesian dengan saya itu harus nyoba satu-satu ya. Entah itu yang cewek atau cowok, nanti tetap harus berani mencoba ya. Jadi sistemnya sama, yaitu setiap mahasiswa wajib begitu praktikum harus bisa mengoperasikan mesin apa yang di waktu kuliahnya itu dapat. Mungkin itu aja Pak Ade. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sri. Oke, sebelum kita lanjutkan ke tata tertib lagi, ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa? Dari teman-teman mahasiswa, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dulu, barangkali. Belum ada? Belum ada ya? Oke. Sekalian kalau mau nanya, langsung aja ya. Nah, ini tata tertib kuliahannya ya. Deskripsinya udah tadi, materi kuliahnya kita nanti pakai laser cutting. Nah, itu ada 3 pekerjaan utama: kerja bangku, kerja kayu, dan kerja plat. Nah, tata tertib perkuliahan ini mengenai ketidakhadiran ya. Jadi saudara kalau berhalangan hadir, itu tolong diberitahu ke dosen pengajar dan TU. Sebaiknya juga ke dosen wali juga ya. Kalau misalnya nggak hadirnya dalam waktu lama. Kenapa? Nanti
di daftar hadir yang di input dosen, itu hanya bisa membuat keterangan hadir dan tidak hadir. Jadi kalau tidak hadir ya alpha berarti ya. Nah, yang bisa mengubah status alpha itu menjadi sakit atau izin atau yang lainnya itu hanya TU. Ya, jadi kalau saudara nanti lihat di SIM ada rekap absen, lalu lihat kenapa Pak saya A padahal udah izin. Nah, itu kenapa saya A padahal sakit ya, udah ada surat dokternya. Nah, itu berarti mungkin belum dilaporkan ke TU ya. Nah, itu kalau nggak lapor ke TU, saudara sendiri yang rugi ya. Kenapa ini penting? Karena nanti konsekuensinya ke SP1, SP2, dan SP3. SP itu surat peringatan. Jadi kalau tidak hadir kuliah, sesi totalnya selama 5%, nah, berarti per kelas itu 6 sesi ya per minggu. Perkuliahan lain juga ada sekian sesi, nanti dikaliin aja. Kalau sampai di akhir kuliah nanti totalnya 5%, saudara mendapat SP1, surat peringatan 1. Kalau 20% SP2. Kalau 40% SP3. Nah, SP itu nanti dikeluarkan, diterbitkan oleh Ketua Kabinet Studi, dan harus dikonfirmasi ya, harus dijawab. Kalau SP3 ya tidak dijawab selama 2 minggu, berarti dianggap mengundurkan diri. Ya. Jadi mengundurkan diri sebagai mahasiswa, berarti keluar gitu ya. Kalau SP3 udah nggak masuk 40% dan juga nggak ada respon, berarti dianggap mengundurkan diri. Kalau ya SP lainnya, SP1, SP2 ya, termasuk juga SP3 sebenarnya, itu berdampak pada kelulusan saudara di kuliah di kampus kita. Jadi kalau mau yudisium, mau wisuda, itu nggak bisa ya, walaupun sudah sidang TA, sudah selesai semua kuliahnya, sudah selesai magang dan lain-lain, tapi ada SP itu nggak bisa lulus ya, harus diselesaikan dulu SP-nya. Nah, itu ada proses pemutihan SP ya, yang itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ketua Program Studi. Bagaimana cara memutihkan SP. Tapi tentunya ini akan merepotkan ya. Jadi saya tidak sarankan saudara dapat SP. Kalau memang ada berhalangan, ya tolong dikabari. Oke, kemudian ini tata tertib praktikum. Perkuliahan kita sebenarnya di jadwal itu jam 7.50 ya. Silakan cek di jadwal perkuliahan itu 7.50. Tapi saya kasih toleransi, saya bulatkan menjadi jam 8 pagi. Oke. Kemudian pasti nanti ada halangan juga di jalan, entah macet atau jauh atau gimana. Saya kasih lagi toleransi sampai 8.10. Lewat dari 8.10 dihitung terlambat. Nah, kalau yang terlambat, tadi sudah sampaikan sama Bu Mutia, hukumannya adalah bersih-bersih lab. Dan juga potong sesi ya. Misalnya kan kita dalam sesi ini kuliahnya jam 7.50 sampai jam 9.40 ya. Kalau 9.40 datangnya lewat dari 9.40 berarti nanti dipotong sesinya 1 sesi. Kalau lewat dari 10.30 dipotong 2 sesi. Kalau lewat lagi dari 10.30 berarti tidak usah kuliah lah. Udah lewat, udah kebanyakan ya. Udah 2,5 jam itu lewatnya, nggak usah. Nah, terus kalau yang tidak pakai APD itu tidak boleh ikut praktikum. Ya, kalau masuk ke ruangan, masuk ke daerah lab, daerah pekerjaan, itu harus mematuhi safety, siapapun yang ada di situ, baik mahasiswa maupun dosen pengajar. Kalau nanti antara saya, Bu Mutia atau Pak Srianto ada yang tidak safety, tolong diingatkan. Sama-sama kita saling menjaga ya. Siapapun, walaupun nanti bukan mahasiswa misalnya, ada yang lewat situ, tolong dikasih tahu. Nah, itu adalah suatu kebiasaan yang baik ya. Karena peralatan di lab kita tuh banyak yang berbahaya ya, bukan cuma mesinnya, mungkin juga ada listrik di situ, dan lain-lain, itu nggak boleh tanpa safety ya lewat situ. Kemudian selain safety shoes juga perlu pakai baju ya, baju lengan panjang yang agak tebal, karena kita nanti juga menggunakan peralatan laser ya. Nah, itu perlu perlindungan khusus dari badan kita. Terus pakai masker ya. Ini praktikum atau tidak di kampus harus pakai masker. Ya, tidak boleh masker scuba. Masker scuba itu masker tipis yang kain itu, yang biasanya banyak dijual pinggir jalan. Itu paling cuma bisa buat motor aja. Tapi kalau buat COVID nggak bisa, apalagi buat melindungi kita praktikum. Dan nanti ada pakai gergaji circular saw ya.
gaji kayu, terus juga kita pakai kikir. Nah itu banyak sekali gramnya ya, gram itu bubuk serbuk ini, serbuk besi ya, serbuk logam itu nanti akan menyebar kemana-mana, takutnya terhirup ke dalam paru-paru, bahaya kalau pakai masker. Dan tidak boleh berkumpul di lab, di kampus juga nggak boleh, nggak boleh berkumpul. Istirahat juga tidak boleh berkumpul. Nah, saya ingin ingatkan juga bagi yang berkerudung, bagi mahasiswi ya, kalau mahasiswa nggak mungkin ada ya, bagi mahasiswi yang berkerudung. Nah, kerudungnya dimasukkan ke dalam baju. Ya, misalkan kadang ada yang modelnya panjang gitu ya, kerudungnya panjang dijuntaikan ke depan, ya memang seperti itu aturannya. Tapi kalau pakai baju luar lagi seperti ini, baju luar saya ya, baju dalam, jadi masukkan ke luar baju dalam, dijuntaikan ke situ, nanti tutup lagi pakai baju ini, baju yang safety-nya. Gunanya apa? Kalau nanti kerja, itu kain kerudungnya kan bisa bergerak-gerak juntai ke bawah kan. Takutnya kan nanti masuk ke peralatan yang berputar, misalnya circular saw. Masuk ke situ nanti ketarik kan. Terus gerinda misalnya. Nah, itu berbahaya sekali. Jadi usahakan bajunya, kerudungnya itu dimasukkan ke dalam baju. Terus yang berambut panjang, mahasiswi, ya kan mahasiswa juga ada yang rambut panjang kan. Yang berambut panjang, saya nggak larang ya, itu kebebasan sendiri karena nggak ada kaitannya sama kemampuan perkuliahan ya. Kalau rambut itu mau rambut panjang mau rambut pendek terserah. Nah yang penting kalau praktikum rambut panjang harus diikat dan di apa ya namanya, digulung ya, digulung. Kenapa ini penting? Ya sama seperti yang kerudung tadi. Ya kalau tiba rambutnya masuk ke peralatan yang bisa mutar, nanti tarik kan jadi botak nanti. Ditarik rambutnya kan sakit lagi kan. Terus kalau misalkan kena, kalau misalkan pakai gerinda, kalau misalnya ada pakai gerinda nanti, terus ada percikan-percikan api, takutnya kena juga. Ya banyak yang bahaya-bahaya lah. Pokoknya bagian dari tubuh kita diselamatkan dulu. Oke. Jadi itu tadi ya, keterlambatan sampai 8.10, lewat dari 8.10 masih diizinkan kuliah, asal izin datangnya ya. Kalau nggak izin datang, saya udah absen, tahu-tahu nongol dulu tuh saya nggak absen lagi. Terus yang terlambat nanti dihukum bersih-bersih lab, karena itu juga penting untuk lab kita. Kemudian potong sesi ya, lalu APD-nya safety shoes, harus pakai masker, tidak boleh berkumpul. Yang kerudung dimasukkan dalam baju, yang rambut panjang diikat dan digulung. Penilaiannya tadi sudah ya. Ini silakan kalau ada yang mau memberi masukan mengenai penilaiannya. Atau mau ditambah lagi barangkali tugas gitu, mau dapat tugas. Belum ada. Oke, mengenai tata tertib praktikum, ada yang mau ditanyakan dulu? Sepakat? Setuju keterlambatan 10 menit? Kalau misalnya ada yang halangan di jalan, misalnya macet atau ban bocor misalnya ya, atau yang semacamnya lah, tapi tetap akan datang, tolong dikabari di grup ya. Kenapa di grup? Ya jangan japri, jangan DM ke kami, karena bisa aja absennya nggak sama saya, absennya sama Bu Tia gitu. Jadi absennya ya kita bagi-bagi. Jadi langsung aja di grup ya. Udah, berarti paham ya? Kalau nggak ada nih, kita ketok palu nih. Nggak ada, cukup. Sepakat nggak? Pak. Sepakat, Pak. Oke. Sip. Oke, terakhir sebelum saya tutup, saya ingin mengumumkan kita ada
perlombaan ya nanti. Ada yang pernah mengelas di sini? Yang dari SMK mungkin? Yang pernah kerja? Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Pernah ngelas? Ada, Pak. Pernah, Pak. Siapa aja nih yang pernah ngelas nih? Saya, Pak. Saya, Pak. Anggi juga pernah? Agung? Pernah, Pak. Ya, Pak. Sius. Ngelas di mana? Sekolah, Pak. Sekolah. Di sekolah, Pak. SMK. Dulu jurusan ini, jurusan mesin ya? Pengelasan, Pak. Welding. Pengelasan. Pengelasan, Pak. Terus. Oke. Good ya, sesuai sama ininya, sama kuliahnya. Nah, nanti kita ada lomba ini, lomba welding. Itu lombanya nasional ya. Sementara infonya nanti akan diadakan di Medan. Kalau tahun lalu tuh di Polban ya, di Bandung. Nah, supaya hasilnya maksimal, nanti kita akan adakan persiapan lombanya. Jadi kita latihan dulu selama 1 semester, nanti ketika di akhir tahun udah dibuka pendaftarannya, kita masukkan mahasiswa yang sudah dipersiapkan itu. Nah, ini terbuka untuk semua kelas, baik mesin maupun kapal, maupun TPPU kalau ada. Terus juga dibuka kelas pagi, kelas malam, silakan daftar. Nanti kita akan seleksi dulu tapi ya, karena ini masuknya ke PBL. Nanti saudara kalau lulus ke persiapan ini, nanti dihitung PBL. Terus, bagi yang karena jumlahnya terbatas, nanti kita seleksi. Saya belum dapat final jumlahnya berapa, mungkin sekitar belasan orang. Setelah diseleksi nanti itu dibimbing untuk persiapan dalam PBL. Kemudian ketika udah mulai perlombaannya nanti bisa yang nama-nama tersebut yang kita masukkan ke dalam pendaftaran lomba ya. Apalagi yang sudah pengalaman mengelas ya, itu boleh, sangat disarankan untuk ikut daftar lomba ini, apalagi kalau sudah punya sertifikat itu lebih baik lagi. Nah, tolong nanti diberi keterangan ya di nama atau di semesternya, beri keterangan kalau saudara itu dari prodi kapal. Gitu aja. Oke, mungkin cukup jelas ya. Nanti kalau ada yang lagi yang mau ditanyakan, kita masih ada grup grup Telegram. Kalau mau komunikasi di situ, mau diskusi tentang kuliah juga boleh di situ. Terkait sama kuliah kita, jadi jangan hanya untuk pengumuman izin atau terlambat aja ya, dimanfaatkan itu grupnya untuk bertukar informasi apapun. Oke, demikian. Kalau tidak ada, Bu Mutia dan Pak Sri ada lagi yang tambahkan, Bu, Bapak? Cukup, Pak. Aja, Pak. Oke, Pak Sri cukup. Bu Mutia cukup, Bu? Sudah, Pak. Udah ya, oke. Udah, Siap? Pak. Ya. Siap. Baik, kalau gitu saya akhiri perkuliahannya sampai di sini. Sampai ketemu di minggu depan. Mudah-mudahan kita udah bisa praktikum ya, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa praktikum. Saya masih menunggu arahan dari manajemen ya. Mudah-mudahan udah bisa praktikum minggu depan, karena kita juga sambil melihat kasus COVID. Kebetulan yang di kampus juga ada kasus ya, pegawai beberapa kena COVID. Nah, kita tidak ingin itu kena ke yang lain, termasuk juga mahasiswa. Oleh karena itu kita batasi dulu. Ya, demikian sampai di sini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan juga, tetap semangat. Jangan lupa minum vitamin ya, dan jangan kurang tidur karena itu bisa menurunkan daya tahan tubuh, jangan begadang. Saya tutup sampai di sini. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.